memecah belah rakyat Indonesia, apalagi kegiatan itu yang diselenggarakan ada di desa sawah. Kita setuju menolak? Setuju menolak? Ini adalah kawan-kawan semua, ini adalah warga masyarakat Sawahan mendukung penuh bahwa pemerintahan yang sah, bukan untuk memakzulkan pemerintahan yang sah. Ini adalah kita mendukung penuh pemerintahan yang sah, yaitu Prabowo Gibran adalah sebagai. Tadi ada beberapa warga yang mengaku warga, sekelompok orang yang mengaku warga, menutup akses jalan dan menghalangi untuk kami masuk ke daerah situ. Karena situasi tidak kondusif dan sepertinya sulit untuk dikendalikan, maka kami tidak jadi datang ke lokasi tersebut meski sudah diundang. Jadi kami memohon maaf kepada seluruh rakyat Solo yang ingin menyaksikan mimbar bebas tersebut dan tidak bisa melaksanakan karena sekelompok orang yang menghalangi jalan tadi. Tetapi kami juga ingin mengundang supaya tidak patah semangat. Kami besok akan adakan acara di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo di jam 12.30 setelah zuhur. Di Gedung Umat Islam ada mimbar rakyat. Ya, saya cerita tadi kejadian waktu saya datang ke lokasi itu. Saya sepanjang jalan diikuti oleh badan-badan tegap gitu. Ya. Saya ditanya, mau kemana Pak? Saya pikir lucu juga, mereka pasti sudah kenal saya toh. Gitu. Masa Bambang Tri kamu nggak tahu wajahnya itu gimana sih? Tapi karena mereka sedang punya tujuan tertentu menanya saya itu, ya saya jawabnya gini, saya mau jalan-jalan Pak. Lo jalan-jalan kau ke sini, lo jalannya memangnya ke situ Pak, gitu. Gitu. Terus diikuti, saya berjalan kira-kira 200 meter terus diikuti. Akhirnya saya bilang, ini Pak saya mau pesan Grab gitu aja. Ya, untung Grabnya bisa masuk betulan sehingga saya bisa segera keluar dari situ. Lah, sopir Grabnya juga cerita, Pak saya kesini agak lama karena dihadang di tengah jalan, ditanya-tanya macam-macam Pak. Loh, saya nggak urusan Pak, saya itu mau ambil penumpang gitu. Ya, terus saya bisa mengevakuasi diri melalui Grab ke hotel bacanya Faith. Ya, ya itu. Nah, sekarang saya di sini ternyata ketemu dengan mereka semua. Nah, ini aturan pertolongan Tuhan lagi, sudah dibubarin di sana, di Five nggak ketemu, akhirnya ketemu di kafe Wedangan Wedangan Manahan ini ya. Saya selalu dikatakan, terutama oleh Michael Sinaga ini, inilah korban Jokowi. Ya memang benar. Yang jelas saya itu dihukum selama 5,5 tahun. Itu kalau
dihitung sebagai masa pacaran itu mungkin sudah dapat 5 atau 6 cewek itu. Saya di penjara dengan segala, memang kalau secara fisik nggak ada yang menyentuh saya, nggak ada yang menyiksa saya, tetapi secara psikis saya diperlakukan Jokowi lebih rendah daripada binatang. Saya nggak mau memperinci itu karena itu privasi saya, tapi itu saya alami dan langsung itu diperintahkan oleh Jokowi. Gitu. Sampai saat ini saya belum bisa berkomunikasi kembali dengan istri saya belum bisa bertemu dengan anak saya yang satu, tapi biarlah itu menjadi apa ya, monumen kekejaman Jokowi terhadap saya. Ya. Tetapi yang lebih penting saat ini yang membuat saya bahagia adalah hampir seluruh rakyat Indonesia itu dalam pikirannya pasti sudah ada kesadaran Jokowi ki yo jebule ora duwe ijazah tenan to ki, itu. Diterjemahkan Pak, ya. Bahasa Indonesia. Ya jebulnya Jokowi itu memang ijazahnya bodong, itu bikinan pramuka. Gitu loh. Ini dikatakan orang langsung kepada saya setiap kali saya temui. Gitu. Yang penting ini, maka dalam kesempatan ini izinkan saya mengutip Sajak Rendra. Bukan. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi. Makbulkan Gibran, adili Jokowi. Sekian, selamat berjuang dan kita tidak akan kalah karena tangan Tuhan sudah mendukung kita semua. Amin. Terima kasih Pak Bambang Tri, luar biasa. Kutipan sajaknya dari WS Rendra. Oh, satu lagi, silakan. Kurang ya, maklum Rendra Gadungan. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Orang-orang ini tadi mengutuk dan tadi melakukan tindakan yang tercela, itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, di depan kita sudah ada beberapa lembar ijazah. Kopi legalisasi ijazah yang kami peroleh dari 3 tempat. Dan ini merupakan bagian dari 8 titik yang kita upayakan. Saya, Bang Rismo, Dr. Tifa, dibantu juga oleh Pak Dr. Munatua, Pak Bangun Sutoto, Pak Dr. Taufik, Mas asistennya Dr. Taufik, Andika dan kawan-kawan, termasuk juga Michael, Pak Janes dan kawan-kawan. Kami berusaha ini. Dan kami telah mendapatkan setidaknya 4 dari 5 yang kami inginkan. Di antara 4 itu, 1 yang ada di tengah ini sebenarnya adalah kunci. Karena ini sudah pernah kami dapatkan sebelum kami mendapatkan dari KPU. Dan ini adalah yang original. Dan ternyata yang dari KPU beda dengan ini. Yang dari KPU legalisasinya beda dengan ini. Artinya apa? Kami nanti akan, saya, Dr. Rizkon, Dr. Tifa, akan menyampaikan telaah secara ilmiahnya. Tapi saya ingin sampaikan, legalisasi yang dikumpulkan ke KPU dan diserahkan kepada kami adalah palsu. 99,9% palsu. Karena berbeda dengan yang kami dapatkan secara asli. Itu ya, udah, baik. Kami masih menunggu dari Solo. Karena tahun 2005, yang dari Solo, itu belum kami dapatkan. Kami dikatakan ini 2005 dan 2010. Nggak bisa. Harus 2. Dan harus beda. Kalau hanya 1, berarti dulu ketika dia daftar di Solo, dia tidak menggunakan ini. Ini mungkin KPU Solo bisa jadi mendapatkan, ini 2010 kan, bisa jadi mendapatkan dari KPU yang lain. Artinya apa? Palsu juga. Itu yang penting. Dan itulah hasil daripada apa yang ada. Kemudian,
kami juga akan melakukan gugatan ke KPU. Nah, oleh karena itu, mohon maaf teman-teman semuanya di Solo, saya besok mohon pamit, saya besok harus menampingi Dr. Bonatua Silalahi di sidang Komisi Informasi Pusat. Tapi semua masih ada di sini. Hanya saya aja yang nggak ada di sini. Saya ke Jakarta ya untuk menjadi ahli di dalam Komisi Informasi Pusat untuk meminta dari Komisi Pemilihan Umum meminta kepada ANRI, Arsiv Nasional Republik Indonesia. Nah, masih soal Jokowi. Ini penting banget. Tidak jauh dari tempat kita berada, ada rumah baru dibangun yang bertempat di Desa Bluluan, Solomadu. Ini melanggar aturan. Kenapa saya bilang melanggar aturan? Ada Undang-Undang nomor 7 tahun 78, khususnya pasal 8. Di situ jelas aturan berapa nilai maksimal untuk seorang mantan presiden. Maksimal plus minus 20 miliar. Maksimalnya 20 miliar. Berapa nilai tanah milik Jokowi yang dibangun oleh pemerintah? Dulu mungkin hanya 2.000 atau 3.000 meter. Sekarang menjadi 12.000 meter. 12.000 meter itu 1,2 hektar. Harga tanah di sana sekarang harganya adalah kalau di total kalikan dengan 1,2 hektar sudah nilainya 200 miliar. Jadi sudah 10 kali nilai harga yang diberikan oleh pemerintah terhadap mantan presidennya. Rakyat harus tahu, undang-undang itu juga mengatur negara masih membiayai kendaraan, masih membiayai sopir, masih membiayai seisi rumah. Apa kita rela? Kalau saya bisa pastikan, nanti kalau sudah diresmikan, itu hanya akan menjadi ajang kongko-kongko para termul yang ada di sana. Mereka datang tiap hari, datangkan, kemudian makan minum di sana. Siapa yang membiayai makan minum? Uang kita, uang rakyat itu. Bukan kalau itu dikatakan uang negara, iya. Sama seperti uang negara, katanya BUMN akan membiayai kereta. BUMN itu juga akhirnya uang rakyat. Karena itu uang dari APBN. Jadi dosa, hutang Jokowi pada pada IKN, dan nanti rumah yang akan ditempati, itu adalah uang rakyat. Sebelum mulai dibuka, rakyat harus tahu, itu adalah anggaran rakyat. Sudah ada Kepres, Keputusan Presiden nomor 81 tahun 2004, mengatur lagi maksimal 20 miliar. Jelas betul, Permenkyu, Peraturan Menteri Keuangan. Silakan tanya ke Pak Menteri Keuangan kita yang lagi hit ya, nomor 120 tahun 2022. Maksimal tanah itu 1.500 meter. Ini 12.000 meter. Kalau dikatakan, oh ya itu karena di Solo sama di Indonesia. Mau coba dilihat perbandingan tanahnya. Kali berapa? Nilainya tidak setara. Bahkan beberapa presiden terdahulu, Bung Karno, Pak Harto sekalipun, Gus Dur, Habibie, itu mereka rela karena tanahnya, karena uangnya tidak bisa dibelikan tanah, mereka terima uang 20 miliar. Jadi kalau memang nggak cukup, ya uangnya harus yang dikasih. Bukan memaksakan harga tanah di Solo untuk kemudian dikonversi harga tanah